beranjak ke materi yang kedua, yaitu tentang belajar dan prinsip pembelajaran. Yang akan kita bahas subbabnya yaitu pengertian dari apa itu belajar, jenis-jenis belajar, dan mengetahui prinsip-prinsip dari belajar. Pengertian belajar. Belajar adalah fokus sentral dari psikologi pendidikan. Belajar merupakan aktivitas mental untuk memperoleh perubahan tingkah laku positif melalui latihan atau pengalaman dan menyangkut aspek kepribadian. Belajar merupakan aktivitas baik fisik maupun psikis yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang baru pada individu yang belajar dalam bentuk kemampuan yang relatif konstan dan bukan disebabkan oleh kematangan atau sesuatu yang bersifat sementara. Menurut Slamet bahwa belajar ialah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Belajar menurut para tokoh. Yang pertama, menurut pandangan Robert M. Gardner, belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus yang bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Pandangan Gardner di atas menunjukkan bahwa belajar adalah adanya stimulus yang secara bersamaan dengan isi ingatan mempengaruhi perubahan tingkah laku dari waktu ke waktu. Karena itu, belajar dipengaruhi oleh faktor internal yang berupa isi ingatan dan faktor eksternal yang berupa stimulus yang bersumber dari luar individu yang belajar. Yang kedua, pandangan belajar menurut Jean Piaget. Piaget berpendapat bahwa ada dua proses yang terjadi dalam perkembangan kognitif anak, yaitu proses assimilation dan proses accommodation. Akomodasi menurut Piaget adalah hasil dari yang ditambahkan dan diciptakan oleh lingkungan dan pengamatan yang tidak sesuai dengan apa yang diketahui dan dipikirkan. Piaget menjelaskan 3 cara bagi anak untuk sampai pada cara mengetahui sesuatu, yaitu melalui interaksi sosial, melalui pengetahuan fisik, dan melalui logiko-matematikal. Jadi, kesimpulannya, Piaget memandang belajar sebagai suatu proses asimilasi dan akomodasi dari hasil asosiasi dengan lingkungan dan pengamatan yang tidak sesuai antara informasi baru yang diperoleh dengan informasi yang telah diketahui sebelumnya. Jadi, informasi yang diketahui itu berkesinambungan, berhubungan satu sama lain. Dan yang terakhir, belajar menurut pandangan Benjamin S. Bloom. Penelitian yang dilakukan oleh Bloom dalam mengamati kecerdasan anak pada rentang waktu tertentu menemukan bahwa usia 15 tahun merupakan hasil pengembangan dari anak usia dini, kecerdasannya itu lebih kuat. Belajar dalam pandangan Bloom pada dasarnya adalah perubahan kualitas kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk meningkatkan taraf hidup peserta didik, baik sebagai pribadi dan anggota masyarakat maupun sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa. Jenis belajar. Yang pertama, belajar abstrak. Belajar abstrak ialah belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah-masalah yang tidak nyata. Yang kedua, belajar keterampilan. Belajar jenis ini adalah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik, yaitu berhubungan dengan urat-urat, saraf, dan otot, yang bertujuan untuk memperoleh dan menguasai keterampilan-keterampilan jasmani tertentu. Yang ketiga, belajar sosial. Belajar sosial pada dasarnya adalah belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Yang keempat, belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah atau problem solving pada dasarnya adalah belajar menggunakan metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif dalam memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan tuntas. Yang kelima, belajar rasional. Belajar rasional erat kaitannya dengan belajar pemecahan masalah, yaitu menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional agar memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan pertimbangan dan strategi akal sehat, logis, dan sistematis.
Yang keenam, belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan diartikan sebagai proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Yang ketujuh, belajar apresiasi. Belajar apresiasi adalah belajar mempertimbangkan arti penting atau nilai suatu objek. Tujuannya agar peserta didik memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa sebagai kemampuan menghargai nilai objek secara tepat. Yang kedelapan, belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan ialah belajar dengan cara melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu yang bertujuan untuk menambah informasi dan pemahaman terhadap pengetahuan tertentu yang biasanya lebih rumit dan memerlukan kiat khusus dalam mempelajarinya. Seperti contoh menggunakan alat-alat laboratorium dan penelitian lapangan. Prinsip-prinsip belajar. Menurut Sukamto dan Winata Putra, ada beberapa prinsip dalam belajar, yaitu yang pertama, apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain. Untuk itu, siswalah yang harus bertindak aktif. Jadi, kalau siswa dikasih PR, berarti itu supaya apa? Supaya siswa itu aktif dan mengembangkan psikomotorik yang ada pada siswa. Yang kedua, setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Contohnya saja, tingkat SD. Tingkat SD tidak mungkin mereka mempelajari pada tingkat SMP. SMP pun juga begitu, tidak mungkin mempelajari tingkat SMA. Jadi, sudah ada takarannya masing-masing. Untuk yang ketiga, siswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapat penguatan langsung pada setiap langkah yang dilakukan selama proses belajar. Jadi, dukungan dari para orang tua maupun guru sangat penting untuk mental dari si anak. Yang keempat, penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa akan membuat proses belajar lebih berarti. Berarti anak ini kan sudah dapat dukungan. Dia akan mencoba untuk lebih mendalami apa yang ia dapatkan dan ia akan membuat bahwa proses belajar itu sangat berarti untuknya. Yang kelima, motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila ia diberi tanggung jawab dan kepercayaan pada atas belajarnya tadi. Seperti contoh tadi, dikasih tugas rumah, PR, mengerjakan tugas. Kalau guru sedang ada rapat, dikasih soal, nanti dikumpulkan lah. Ini akan membentuk rasa tanggung jawab siswa agar siswa itu mengerjakan soal yang telah diberikan dari gurunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.